Halo, selamat pagi teman-teman. Apakah kedengeran suara Ibu Rika? Ya. Aduh, syukurlah. Ini dari tadi kenapa ini Zoom-nya nih? Sebentar ya, Ibu cek kembali ya. Takut nanti tiba-tiba terputus. Oke, selamat pagi semuanya. Tema hari ini kita adalah macam-macam emosi ya. Menarik sekali untuk kita bahas di pagi hari ini. Baik, sebelum kita mulai kelas pramuka hari ini, Ibu, mari kita bagi tugas dulu ya. Siapa yang memimpin doa, lalu... Selamat pagi, Ibu. Halo pagi, Michael. Selamat pagi, Bu Rika. Pagi, Maxwell. Mohon maaf ya, ini Halo, sinyalnya. Ya, halo juga. Selamat pagi teman-teman semuanya. Sebentar ya. Ini loadingnya ini wifi sekolah ini lama sekali. Sebentar ya. Kita bagi tugas dulu untuk pimpin doa. Oke, apakah ada K di sini? K ada? K pimpin doa. K pimpin doa ya, Anak ya. Sebentar dulu ya. Sebentar. Lalu untuk Pancasila Ibu minta Asun. Ya, Michael untuk pimpin, lalu pembacaan Dasa Dharma Pramuka. Sebentar ya. Dasa Dharma Pramuka. Belum hafal nama-namanya, sebentar. Kelas. Oke, Ibu minta Goran untuk baca Dasa Dharma Pramuka ya. Sebentar ya. Ibu share dulu. Silakan Kay. Dibuka dengan doa. Kay pimpin doa. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses as we forgive those who trespass against us. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, the power, and the glory forever and ever. Amen. Oke, terima kasih. Itu doa Bapak kami dalam bahasa Inggris. Oke, silakan Michael untuk Pancasila. Sebentar ya, Ibu iniin teman-temannya dulu untuk masuk. Ada 2 orang. Oke, silakan. Pancasila 1. Ketuhanan yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawarat perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Oke, terima kasih. Silakan lanjut Dasa Dharma Pramuka. Goran. Oke, Goran. Dasa Dharma Pramuka. Takwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. 2. Cinta alam dan kasih sayang sesama manusia. 3. Patriot yang sopan dan kesatria. 4. Patuh dan suka bermusyawarah dalam menolong dan taat. 6. Rajin, terampil, dan 7. Cermat dan saja. 8. Disiplin, berani, dan setia. 9. Tanggung jawab dan
dapat dipercaya. 10. Suci dalam pikiran, perkataan, dan perbuatan. Oke, terima kasih. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Ketika Ibu Rika panggil, mamanya tolong jawab salam pramuka ya. Aldrik, Aptana, Daniel. Hadir. Daniel tidak ada. Karena ya Daniel ini sering sekali tidak hadir. Halo Ibu Rika. Ya, halo. Oh ya, itu Ryu ya? Iya, udah lama. Oh, Ryu di Amerika ya, Ryu. Jam berapa hari ini, Ryu? Jam hari ini sekarang, Ryu? 4:51. Wow, 4 subuh. Masih ngantuk ya, Ryu ya? Udah itu apa namanya? Itu Sudah ada matahari ya? udah malam. Oh, iya, subuh ini berarti di tempat kamu. Iya. Ya kan? Jam 4:30 udah gelap. Hebat. Ini 4 sore apa 4 subuh ini pagi-pagi? Sore kali ya? Sore. Oh, sore. Ih, berarti perbedaan jamnya luar biasa ya. Beda sekali ya sama Jakarta ya. Ya. Sekarang hari ini masih hari itu Kamis. Oh, Kamis. Kita udah Jumat ya. Oke, nggak apa-apa. Oke ya, Jeremy, adakah Jeremy di sini? Sehat selalu ya, Ryu ya. Nicholas. Iya. Michael. Salam pramuka. Ryuchi. Salam pramuka. Maxwell. Salam pramuka. Lionel. Lionel juga tidak ada ini. Lionel, lalu Diego. Hadir. Ryu. Salam pramuka. Goran. Kimi. Salam pramuka. Logan. Salam pramuka. Bento. Olivia. Soyo. Salam pramuka. Abigail. Salam pramuka. Hana. Salam pramuka. Ivanka. Salam pramuka. Natasha. Salam pramuka. Kay. Salam pramuka. Osela. Salam pramuka. Yolin. Emily. Salam pramuka. Oke, Lionel masuk hari ini. Daniel yang tidak ada. Oke, lanjut. Tadi sampai. Osela ada? Ada Ibu. Oke. Jolin. Emily. Celine. Salam pramuka. Keisha. Salam pramuka. Nayana. Alisa. Salam pramuka. Liani. Salam pramuka. Michelle. Catherine. Abigail Louis. Salam Karen. pramuka. Ang I belum ada ya. Oke, baik. Ada yang tahu Daniel kemana? Hari ini hanya Daniel yang tidak ada. Apakah ada yang tahu? Ibu mau foto. Oh iya, lupa. Oke, Maxwell siap-siap ya. Kita foto. Michael juga. Silakan kameranya teman-teman dibuka dulu ya semuanya. Ya. Oke. Sambil berfoto, Ibu siapkan dulu presentasi kita hari ini yaitu tentang macam-macam emosi ya. Sebentar ya teman-teman. Udah foto. Terima kasih. Sebentar ya.
Oke, sebentar. Sudah semua, Michael juga. Oke, macam-macam emosi. Sebentar. Ini adalah logo Pramuka, ya, gerakan Pramuka. Lalu ini simbol dari Pramuka. Ini juga adalah Pramuka, ya, Pramuka di Indonesia, ya. Tapi simbol seluruh dan ini semua sudah Ibu jelaskan tentang simbol-simbol Pramuka kita. Nah, sekarang tujuan dari pembelajaran kita pada pagi hari ini, ya. Ingat, Pramuka, totalitas tanpa batas, ya. Jadi jangan pernah, aduh capek sekali nih ikut kegiatan Pramuka atau ekskul Pramuka nanti atau kelas Pramuka disuruh sama Ibu Rika foto, ya, foto di rumah, lalu foto nanti di semester 2 atau nanti di kelas 8 kalian kita akan praktek membuat ekoenzim, ya, di mana kita membuat hand sanitizer atau untuk alat bahan untuk mencuci piring itu dibuat secara alami tanpa menggunakan bahan kimia, ya. Nah, tujuan pembelajaran kita pada pagi hari ini materi Pramuka Penggalang yaitu macam-macam emosi adalah siswa diharapkan Pramuka Penggalang dapat menjelaskan tentang emosi, ya. Diharapkan Pramuka Penggalang dapat menjelaskan penyebab emosi. Diharapkan Pramuka Penggalang dapat mengembangkan nilai-nilai karakter disiplin, bersahabat, mandiri, dan bertanggung jawab. Nah, itu Maxwell sudah buka untuk kelas untuk percakapan di grup Pramuka, ya. Jadi nanti di situ di grup itu tidak hanya untuk Pramuka saja, ya, tapi digabung saja untuk grup bahasa Indonesia juga, ya. Jadi kadang-kadang Ibu Rika kalau line itu agak susah ya untuk ininya, ya. Karena mungkin kebanyakan data, ya, kebanyakan tugas-tugas yang masuk. Alangkah lebih baiknya sama seperti kelas 8, 9, 10 sampai 12 itu kita punya WhatsApp khusus bahasa Indonesia, ya, bahasa Indonesia dan Pramuka. Jadi kita bisa berkomunikasi di situ. Ada yang tidak jelas, kita saling salah satu teman ada yang bisa juga membantu untuk menjelaskan, ya. Jika Ibu Rika terlambat, jika Ibu Rika dalam keadaan sibuk untuk menjawab, ya, pertanyaan apa saja seputar tugas, Ibu akan siap untuk membantu menjawabnya, ya. Terima kasih. Yuk kita lanjut lagi. Oke, pengertian emosi. Nah, ini dia. Kalian bisa lihat di gambar ini, ya. Wah, begitu banyak orang emosi. Wah, mukanya emosi sudah mukanya merah. Wah. Kalau Ibu Rika kalau marah pasti menangis, ya. Tidak tahu kalau kalian, ya, kayak nggak pernah marah, ya. Kayak kalau itu Ibu perhatikan dari dulu kayak tidak pernah marah nih, ya. Kalau Lilian nih kalau marah langsung diem, tidak banyak ngomong, diem aja deh, ya. Konayana, Ibu kalau marah ini dulu masih ngambek, ya, masih nggak nih Nayana nih, masih ngambek nggak nih kalau marah nih? Semoga tidak, ya, karena kan sudah remaja, ya. Aku diam aja. Oh, sekarang diem aja kalau marah, udah nggak ngambek kayak dulu lagi, ya. Kalau dulu ngambek udah, iya aku nggak ada temennya, wah, gitu, ya. Tapi ya itu bergulirnya dengan waktu, bertambahnya umur kita, ya, kita akan lebih dapat mengontrol emosi, ya. Ibu Rika juga sama seperti kalian, manusia biasa. Karena Ibu Rika juga suka marah, suka emosi, suka kecewa, ya. Tapi ya mau gimana, nobody perfect. Jadi yang ada, udahlah diem aja, tidak usah diluapkan emosinya. Tapi ada saatnya memang kita butuh, ya teman-teman. Yuk kita lanjut lagi. Nah, di sini adalah emosi adalah perasaan mendalam yang ditujukan kepada seseorang atau sesuatu.
Emosi juga adalah reaksi terhadap seseorang atau kejadian. Ya, seperti tadi Ibu sempat bilang, kalau mau emosi itu pasti nangis. Ya. Jadi emosi ini ada emosi di mana kita tidak bisa marah, yang ada kita menangis dalam hati, ya. Ada yang marahnya, ada yang emosinya itu sampai mukul, pak, ya, itu juga tidak boleh, ya teman-teman. Nah, seperti ini nih, maki-maki, dia berkelahi dengan temannya. Ada juga yang bukanya, nggak tahu nih, Ryu masih seperti ini nggak ya kalau marah Ryu? Tapi kayak Ryu tidak pernah marah ya, seperti itu. Dan Dede. iya, biasanya kita marah emosi dengan adik kita ya, orang di sekitar kita ya, seperti itu ya. Sama teman biasanya tidak ya. Oke, kita lanjut ya teman-teman. Nah, sekarang macam-macam emosi. Kalian bisa lihat di gambar ini. Inilah emosi manusia, emosi kita. Ibu Rika pernah marah ya ketika kalian tidak mengerjakan tugas tepat waktu, padahal tugas itu adalah nilai mid-test atau midterm, mid-test pertama atau mid-test kedua. Marah Ibu Rika di sini ya. Tersenyum, ya selalu tersenyum ya. Ketika bertemu dengan kalian, walaupun pakai masker, kadang-kadang Ibu Rika suka pikir, kenapa kita tersenyum padahal nggak kelihatan ya. Tapi tetap karena dengan bersenyum maka membuat kita lebih fresh dan tidak mudah keriput ya ataupun menolak tua kalau Ibu Rika bilang. Ya. Lalu malu ya pernah ya, malu juga pernah Ibu Rika kalau ketemu sama artis ya, artis yang Ibu Rika sukai ya, tiba-tiba datang ketemu Ibu Rika, malu lah Ibu Rika ya. Tapi belum kesampaian. Nangis atau menangis jelas dalam keadaan sedih, ketika anak Ibu Rika sakit, ketika mendengar salah satu di antara kalian ada yang sakit, itu pasti Ibu Rika sedih. Ya, tertawa, ya kita suka tertawa jelas jika ada yang lucu, jika ada yang membuat kalian menghibur Ibu Rika pun bisa tertawa juga. Sedih jelas, sedih tidak selalu ada saatnya kita sedih, ada saatnya kita gembira. Seperti itu. Ya, ini adalah emosi manusia atau emosi kita. Ya. Nah, emosi marah. Seseorang yang marah terhadap orang lain disebabkan ia menganggap orang itu besar terhadap dirinya. Beberapa hari yang lalu Ibu Rika sempat emosi marah terhadap seseorang. Ya, kecewa di situ Ibu Rika ya. Karena Ibu Rika merasa bahwa tidak dianggap sebagai teman. Mungkin teman-teman pernah merasakan seperti itu ya. Padahal seperti tadi, totalitas tanpa batas, baik terhadap teman maupun orang di sekitar kita. Tapi ternyata perlakuannya bertolak belakang, tidak sesuai dengan harapan kita. Kecewa ya teman-teman ya, makanya ketika ada teman-teman kalian yang, Bu saya nggak punya teman kelompok, Bu saya tidak ada ini dan ini. Ibu paham, karena Ibu pernah merasakannya seperti itu. Ya. Tapi akhirnya bagaimana meluapkan emosi itu? Marah saat itu, esoknya lupakan. Kalau Ibu prinsipnya jangan melukis di atas pasir. Jangan melukis di atas batu. Kok kita melukis di atas batu atau kita menulis sesuatu, ya, itu tidak bisa hilang. Dan selamanya kita hanya memendam rasa marah, emosi, marah, kecewa, benci dan lain-lain. Untuk apa? Yang ada nanti timbul penyakit di dalam tubuh kita. Ya, apalagi situasi seperti ini ya, pandemi seperti ini, kita harus menjaga imun kita tetap stabil dan obat dari itu semua adalah happy, teman-teman ya. Jadi, jika ada orang lain yang mengecewakan kamu, percaya dan yakin. Ya, masih banyak orang yang peduli kepada kamu, ya. Emosi sedih, duka, susah dan pilu.
Ibu sudah merasakan ya, sedih ya, ketika salah satu anggota keluarga kita ada yang sakit ya, duka ketika suami Ibu Rika yang pertama itu meninggal ya. Sedih sekali ya. Susah jelas ya. Pernah merasakan susah dan pilu itu jelas ketika anak ibu yang masih kecil itu dia menangis mencari papahnya yang sudah meninggal. Ibu pernah merasakan itu semua. Oleh sebab itu, ya teman-teman, Ibu selalu menanamkan di kelas, ya mau Zoom ataupun kita offline, selalu menebarkan sukacita. Kenapa? Karena jangan membuat suasana menjadi sedih, tapi buatlah suasana menjadi happy. Karena kalau kita menebar kebahagiaan di sekitar kita, maka kita menebar kebaikan. Ya, jadi semua orang yang mengalami musibah pasti merasa sedih. Karena sedih, seseorang bisa menangis, bisa mengurung diri di kamar, dan tidak mau bergaul dengan orang lain. Nah, saat emosi seperti ini, kita butuh seseorang untuk berbicara. Ya, jadi kita butuh orang lain di sekitar kita juga. Ya, lanjut ya teman-teman ya. Nah, emosi iri, pernah nggak? Oh pernah. Ibu Rika pun pernah. Ya, orang sering membandingkan keadaan dirinya dengan orang lain. Jika dirinya lebih rendah atau kurang dari orang yang dibandingkan, maka timbul rasa iri. Kok Ibu Rika paling iri sama orang ya? Ayo, irinya iri apa? Bukan iri dia punya mobil, dia orang kaya, dia punya. Tidak. Ibu paling iri sama orang makan banyak, tetap kurus. Irinya luar biasa. Ibu Rika udah diet, udah olahraga, udah puasa Senin Kemis biar nggak gemuk. Tetap aja badannya melebar ya. Itu Ibu Rika paling iri orang badannya tetap langsing, makannya banyak. Dan sehat. Nah, itu yang paling Ibu Rika iri ya. Tapi kalau yang lain-lain nggak masalah. Ya. Bayangkan ya, sudah makan, sudah dijaga, badan tetap ke samping. Dan nggak apa-apa ya, yang penting sehat. Lalu ada emosi apa lagi ya? Emosi takut. Ekspresi dari rasa takut dapat berupa lari menjauh dari objek. Penyebab takut. Nah, rasa takut menyebabkan seseorang menghindari objek penyebab takut itu. Ibu Rika itu paling takut ketinggian, teman-teman. Takut sekali. Ada di tempat destinasi di Korea itu, dia itu dari kaca. Kalau kalian nonton What's Wrong with Secretary ya, sekretari apa tentang sekretaris lah gitu ya. Nah di situ ada tempat destinasi itu di bawahnya itu kaca, bawahnya itu kita pemandangan ya, kita ada di atas. Itu jangan harap Ibu Rika mau naik. Takutnya minta ampun. Cukup lihat dari bawah saja ya, lihat yang lainnya pada naik ke atas, Ibu Rika di bawah. Kenapa? Itu dia. Jadi Ibu Rika berusaha untuk menjauh dari objek. Karena takut. Naik gondola di Ancol itu masih berani karena rame-rame ya berempat. Tapi kalau sudah digoyang-goyang sama anak Ibu Rika atau siapapun, Ibu Rika takut karena takut tiba-tiba jatuh. Padahal sih enggak ya. Ya itulah. Rasa takut itulah yang menyebabkan orang menghindari objek. Karena untuk apa kita melakukan sesuatu yang membuat kita takut? Tapi penasaran iya, ya pengen coba. Tapi ketika sudah coba sekali tidak mau lagi. Ya, seperti itu. Oleh sebab itu kalau ada teman kamu yang takut, Ibu Rika tidak bisa paksa dia. Ibu Rika saya takut. Udah, karena apa? Ketika kita paksa, orang itu bisa jadi pingsan, teman-teman. Dulu pernah ya teman Ibu Rika waktu ketika Ibu Rika masih seusia kalian di sekolah, teman Ibu Rika tuh jahil. Ada anak laki itu jahil ya, niatnya bercanda. Dia bawa tikus-tikus mainan ya. Tapi mirip sekali kayak tikus. Nah, dikasihlah ke teman Ibu Rika yang perempuan, di mukanya dia menjerit dan tiba-tiba pingsan. Kita semua panik dong. Ada apa? Padahal niatnya bercanda ya teman, bercanda. Tapi ternyata dia takut sekali sama tikus itu. Untungnya hanya pingsan, ya tidak kenapa-napa. Coba kalau jantungnya berhenti karena ketakutan, ya. Oleh sebab itu
terkadang niat bercanda itu kita lihat dulu situasi teman kita, ya. Kita lanjut ya teman-teman di sini. Lalu emosi cinta. Sampai sekarang Ibu Rika tetap menjaga namanya cinta. Cinta kepada siapa? Kepada suami, kepada anak-anak, ya, kepada murid, ya. Iya dong. Ibu selalu mencintai murid Ibu Rika sampai mereka akhirnya sudah lulus kuliah. Ya, ada beberapa yang sudah lulus kuliah S2-nya. Sudah ada yang bekerja. Ya, mereka hubungi itulah Ibu. Ibu, saya udah ini. Ibu, saya udah selesai kuliah. Ibu, saya mau kerja dan lain-lain. Luar biasa ya. Itu emosi cinta. Contoh dari ekspresi cinta adalah kisah remaja yang menjalin asmara. Tapi cinta juga tidak hanya dengan laki-laki dan perempuan saja, tapi kasih sayang antara orang tua dengan anak, ya. Apalagi sebentar lagi ya, mau hari ibu. Ayo, apa yang kalian lakukan kepada mama kalian, ya? Berikanlah ekspresi cinta kalian kepada mama kalian. Karena tanpa mama kalian, kita tidak mungkin bisa seperti ini. Beruntung masih ada mama ya kalian ya. Kok Ibu Rika sudah tidak ada. Mama Ibu Rika sudah di surga. Ibu Rika punya 2 mertua. Mertua yang pertama mamahnya juga sudah meninggal, yang kedua juga sudah meninggal. Jadi sudah tidak ada mamah lagi. Ya, makanya beruntunglah kalian yang masih ada orang tua, terutama mama. Cintailah dia dengan sepenuh hatimu. Kita lanjut lagi, teman-teman ya. Bagaimana sih cara mengendalikan emosi? Susah nggak ya? Susah gampang. Semua tergantung dari kalian sendiri. Kalau kalian terbiasa bisa mengungkapkannya, apalagi sekarang ini Ibu kasih grup pramuka, di mana grup pramuka ini mungkin tidak sesuai dengan harapan kalian, tidak sesuai dengan ekspektasi kalian. Tapi belajarlah untuk mengendalikan emosi. Belajarlah untuk menerima kelebihan dan kekurangan teman. Terpenting adalah jaga perasaan teman. Jika kamu menjaga perasaan teman kamu, maka temanmu pun menjaga perasaan kamu juga. Apa yang kamu lakukan kepada teman kamu, maka itu akan berbalik pada diri kamu sendiri. Ya. Jadi setiap tindakan harus didasarkan pada akal sehat. Ya. Berpikirlah tentang akibat yang mungkin terjadi. Jadi kalau saya kasar sama teman, pasti saya akan berbalik. Teman saya akan menjadi kasar kepada saya. Tapi kalau kalau kita marah, kita diam, maka teman kita akan sadar, loh kok si Nayana marah, ngambek ya, diam aja ya. Kita ada salah nggak ya? Seperti itu. Lalu berusaha untuk memaafkan orang lain. Ya, jadi ketika orang lain sudah bersalah sama kita, ya, kok Ibu Rika berusaha untuk memaafkan orang lain dan meminta maaf. Biasanya Ibu Rika juga nggak perlu orang lain untuk menunggu orang lain untuk meminta maaf kepada Ibu, tapi Ibu yang minta maaf sama dia. Walaupun Ibu sadar bahwa sepenuhnya tidak Ibu yang salah, biasa seperti itu. Tapi tidak ada salahnya kita meminta maaf. Ya kan, lebih baik dimaafkan daripada memaafkan. Ya. Lebih baik mengampuni daripada diampuni. Lebih baik mencintai daripada dicintai. Seperti itu. Ya. Lalu oke. Materi kita sudah selesai. Mungkin ada teman-teman yang ingin sharing tentang emosi. Bagaimana sih mengendalikan emosi? Ada yang tahu? Kok Ibu Rika sama teman dekat ya? Marah Ibu Rika? Marahin dia? Dah selesai. Ketika dia datang ke rumah, dia sambil tersenyum, dia minta maaf ya Rika. Soalnya Ibu Rika tuh orangnya selalu konsisten gitu lah. Kamu salah ya salah. Mau siapapun Ibu pasti marahin. Ya, akhirnya dia sendiri minta maaf dan Ibu pun akhirnya minta maaf juga. Sebelum dia meminta maaf, Ibu bilang, "Kenapa saya marah sama kamu?" Bla bla bla. Dan dia tak sadar dia itu salah. Akhirnya dari kita kembali seperti semula.
Ibu orangnya seperti itu. Sama, ketika kemarin kalian tidak membuat tugas, ibu marahin kalian. Gimana ini, tugas nggak selesai? Tapi udah nih, seperti biasa kan? Ibu baik sama kalian, tidak marah lagi kalau kalian dikerjakan tepat waktu, ya. Karena bukan untuk Ibu Rika, tapi untuk kalian. Ya. Dan satu, seperti pesan Ibu, jangan pernah rasa marah, rasa kecewa ditulis di atas batu, tapi ditulislah di atas pasir. Ketika dia kena angin, tulisan itu akan hilang. Ibu Rika pernah ya, saking marah Ibu Rika, Ibu tulis di pasir, saya benci kamu. Wow. Tiba-tiba ada angin, hilang. Seperti itulah. Perasaan Ibu Rika tadi benci dia, hilang begitu saja. Begitu juga tiba-tiba ada air, ombak air, ada di pasir ya, hilang juga. Jadi kita memang harus seperti itu. Kita harus lampiaskan rasa marah kita, tapi dengan hal yang positif. Jangan sampai kita lampiaskan emosi kita kepada orang yang ada nanti malah kita jadi ribut dan jadi hubungan kita tidak baik. Ya, kalau Ibu Rika marah, hari itu besokannya ya udah biasa lagi. Terserah dia masih mau marah, masih mau emosi, itu urusannya dia. Yang terpenting adalah Ibu tidak ada masalah lagi. Karena sebelum matahari terbit, Ibu punya motivasi. Lupakan yang kemarin. Walaupun sekecewa apapun, walaupun semarah apapun. Tapi kalau udah dalam sekali rasa kecewanya, beri waktu beberapa hari untuk memaafkan. Itu hal yang wajar. Karena kita adalah manusia biasa, tidak luput dari dosa dan salah. Oke, mungkin ada yang mau sharing teman-teman tentang emosi, bagaimana kamu mengendalikan emosi kamu. Tadi Ibu Rika terus Ibu ingin dengar dari salah satu dari kalian, mewakili kelas 7 dan mewakili anak remaja zaman sekarang, kids zaman now ya. Silakan teman-teman, siapa yang mau? Silakan teman-teman. Ayo. Masa tidak ada? Ayo public speaking ini, belajar untuk mengungkapkan. Tidak usah dibaca, tidak usah di ini. Ayo teman-teman. Ayo. Ayo teman-teman. Tidak ada. Oh, masa tidak ada? Coba Michael kalau marah gimana Boleh Michael? Mas yang mana? Oh Logan, oh ya silakan Logan. Kalau aku sih kalau marahin itu lagi sebel sama seorang biasanya hari keesoknya biasanya sudah ya udah lupa tentang itunya. Kayak Lupa. kalau aku lagi buat proyek itu kalau temen yang ya membuatnya itu pelan membuatnya ya mungkin marahin karena ya itu apa namanya Untuk turunin kepentingan kita bersama ya. segrup jadi ya habis itu hari keesokannya ya udah lupa jadinya ya harinya aku itu udah. Oke, bagus ya Logan sama kayak Ibu Rika. Marah-marah hari itu, tapi besokannya kita sudah melupakannya. Ya, bagus Logan. Pertahankan ya seperti itu ya. Jangan dipendam di hati. Oke, ayo Michael. Michael, Ibu mau dengar nih. Kayak Michael nggak pernah marah ya, diapain juga diem aja nih. Yang ada nangis terus ya Michael. Ya nggak nih Michael? Coba dong Ibu. Diam. Kenapa Michael? Cuman diam aja. Diem aja. Oh, nggak pernah marah Michael. Kadang. Kadang. Marahnya gimana? Coba Ibu mau lihat marahnya Michael bagaimana ya? Ya kayak online friend gitu. Gitu. Nggak pernah marah-marah kan? Nggak pernah mukul ataupun merusakin barang ya. Pernah loh anak murid Ibu Rika sekarang dia kelas berapa ya? Kelas 10.
Dia marah nggak tahu berantem sama kakaknya atau sama adiknya, iPad-nya dibelah teman-teman, kebelah 2. Walah, itu emosi yang luar biasa sekali. Ibu sampai bilang nggak boleh begitu ya. Jangan dibiasakan seperti itu merusak barang-barang di sekitar kita, apalagi itu barang yang mahal. Oke, orang tua bisa beli, tapi kan mereka kan perjuangan untuk mendapatkan uang itu tidak mudah. Ya teman-teman ya, ini juga ya jangan ditiru perbuatan seperti ini. Ketika kita marah, kita boleh melampiaskan kepada benda-benda di sekitar kita, tapi jangan sampai merusak ya. Apalagi sampai mejanya, kalau kamu ikut taekwondo atau apa, ya mejanya dipatahin begitu, jangan ya teman-teman ya. Yang ada tangan kamu yang sakit ya. Jadi ketika kamu emosi seperti tadi Ibu Rika, kalau lagi emosi Ibu tarik nafas lagi ya, dikeluarkan, tarik nafas lagi, selesai ya. Atau Ibu telepon teman Ibu Rika yang masih yang paling deket ya, ambil ngoceh-ngoceh, udah teman Ibu Rika cuma udah selesai Rik, udah seperti itu ya, itu juga enak. Oleh sebab itu jaga perasaan teman dan jaga perasaan kamu ya, itulah nikmatnya hidup dengan penuh kerukunan ya. Kalau Ibu Rika mah selalu berantem sama adik Ibu Rika karena kita cuma berdua. Adik Ibu Rika itu laki-laki, dia seorang pelaut ya. Ibu Rika guru, udah yang ada kita kadang-kadang hal kecil jadi besar ya. Tapi ya udahannya ketika dia belajar ya Ibu Rika merindukan adik Ibu Rika. Aduh cepet pulang ya. Kangen ya? Iya, kangen pengen berantem lagi. Ya namanya juga kakak beradik ya teman-teman ya. Deket, ribut, berantem, jauh, kita saling merindukan. Ya, mungkin kalian juga pasti merasakannya ya. Kalau punya kakak, punya adik, ya pasti seperti itu. Ya, kalau Maxwell sama Michael itu kan anak tunggal ya, waduh, nggak ada temennya ya. Kalau Kimi itu pasti masih berantem sama kokohnya ya. Tapi itu dia suka duka dalam keluarga ya. Jadi kita syukuri dan kita nikmati dan bersyukur kita semua dalam keadaan sehat. Itu yang terpenting ya. Itu adalah emosi rasa bahagia, rasa syukur kita kepada Tuhan sampai detik ini kita dalam keadaan sehat. Baik teman-teman, apakah ada pertanyaan tentang emosi? Ya, berharap sudah paham ya tentang emosi. Ya Nayana, kenapa Nayana? Ibu tadi tanya Tanya apa? boleh bilang satu. Apa tuh? Yang jelas Nayana nggak denger Ibu Rika. Yang tadi Ibu tanya boleh bilang satu, kayak kamu ngapain kalau emosi? Kamu biasa ngapain? Aku biasanya kalau makan chicken nugget sudah tidak. Oh gitu. Oh, suka makan chicken nugget ya. Kalau Maxwell bagaimana? Kalau aku sedih, aku bisa marah. Kalau sekarang marah, aku besok enggak marah. Bisa menjadi senang. Oh iya, waduh. Wah, pas bel ya. Menarik sekali ya teman-teman ya. Oke, nanti kita akan minggu depan kita akan dinamika kelompok di mana kita belajar untuk mengendalikan emosi kita ataupun melakukan kegiatan yang lain dengan penuh sukacita. Baik, terima kasih teman-teman. Salam sehat selalu. Sampai ketemu lagi minggu depan. Selamat berakhir pekan dengan keluarga ya.